Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Supriyanto, Kepala SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School, akan menyajikan bagaimana cara menganalisis atau menghitung minggu efektif, kemudian menyusun program semester, dan sekaligus di dalamnya memuat jadwal pelaksanaan proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Video tutorial ini sengaja saya buat karena dari hasil supervisi perencanaan pembelajaran diketahui hampir seluruh guru dalam penyusunan program semester tidak memasukkan alokasi waktu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Padahal dalam perhitungan alokasi waktu selama 1 tahun itu memuat baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila dengan pembukutannya secara umum dibagi untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran sebesar 70% dan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 30%. Nah, kesalahan itu tentunya nanti akan berpengaruh bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran dalam 1 tahun, sehingga waktu yang semula sudah diasumsikan keseluruhan waktu yang ada dalam 1 tahun itu dianggap sebagai kegiatan pembelajaran, ternyata itu dikurangi untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itu mudah-mudahan video yang akan saya sajikan ini akan memberikan gambaran secara umum maupun secara detail bagi guru, sehingga nanti dalam penyusunan program semester sudah di dalamnya memuat kegiatan intrakurikuler atau kegiatan pelaksanaan pembelajaran maupun kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Secara utuh atau secara lengkap videonya akan kami sajikan sebagai berikut. Ini contoh saya tampilkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2023-2024. Di kalender pendidikan ini sudah dibuat secara rinci agenda kegiatan setiap bulannya. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu mencoba menghitung jumlah hari efektif dalam 1 tahun, terus kemudian jumlah minggu efektif dalam 1 bulan, dan nanti dari minggu efektif itu kita sesuaikan dengan berapa jumlah jam pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan selama 1 tahun, dan tentunya juga di dalamnya meliputi agenda kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita cermati dulu untuk penentuan jumlah minggu dalam 1 bulan, jadi setiap bulannya. Untuk menghitung jumlah minggu dalam 1 bulan, kita misalkan pada bulan Juli, ini dimulai minggu pertama tanggal 1 terletak di hari Sabtu, ini hanya ada 1 hari dalam 1 minggu, minggu kedua penuh, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima juga penuh, minggu keenam juga hanya ada 2 hari. Perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, untuk minggu yang jumlah harinya kurang dari 3, ini tidak perlu dihitung. Sehingga di bulan Juli ini ada 1, 2, 3, 4 minggu. Nah, nanti tanggal 30-31 ini masuk dalam perhitungan di bulan Agustus. Karena di bulan Agustus minggu pertama dan minggu terakhir jumlah harinya lebih dari 3, ini dihitung 1 minggu. Sehingga di bulan Agustus ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Di
bulan September ini kurang dari 3 hari, tidak perlu dihitung, sehingga hanya ada 1, 2, 3, 4 minggu. Di bulan Oktober ini ada 4 minggu. Nah, ini yang 3 hari di bulan Oktober masuk ke bulan perhitungan di bulan November. Sehingga di bulan November ada 1, 2, 3, 4, dan 5 minggu. Di bulan Desember ada 1, 2, 3, 4 minggu. Begitu cara menghitung banyaknya minggu dalam satu bulan. Nah, setelah kita menemukan banyaknya minggu dalam satu bulan, kita perlu mencermati dalam satu bulan itu ada berapa minggu tidak efektif. Nah, dikatakan tidak efektif berarti minggu itu tidak ada kegiatan pembelajaran. Seperti di bulan di bulan Juli, ini tanggal 1 sampai tanggal 15, ini adalah libur semester, sehingga di sini tidak ada kegiatan pembelajaran. Makanya ini dikatakan 2 minggu tidak efektif. Sedangkan tanggal 17 sampai tanggal 21, karena 5 hari kerja, 17 hari pertama masuk kelas, masuk sekolah, dan minggu ini biasa digunakan untuk masa pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru. Sehingga di sini juga tidak ada kegiatan pembelajaran. Maka ini dikatakan tidak efektif. Sehingga dikatakan di bulan Juli ada 3 minggu tidak efektif. Nah, berarti dari 4 minggu dikurangi 3, nanti ada 1 minggu efektif. Nah, ini dimasukkan ke tabel perhitungan minggu efektif. Ini contohnya tabel perhitungan minggu efektif. Ini ada nomor, nama bulan, jumlah minggu per bulan, jumlah minggu tidak efektif, terus kemudian jumlah minggu efektif. Ini jumlah minggu efektif merupakan pengurangan dari jumlah minggu dalam satu bulan dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif. Nanti ditambahkan keterangan tidak efektif karena apa. Nah, kembali ke tadi di kalender. Di sini diketahui di bulan Juli ada 4 minggu, tidak efektifnya ada 3, sehingga minggu efektifnya hanya ada 1. Nah, di bulan Agustus itu ada 5 minggu. Nah, semua minggu bulan Agustus digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sehingga di sini terhitung ada 0 minggu tidak efektif, sehingga total minggu efektifnya ada 5. Di bulan September sama, ada 4 minggu, tidak ada minggu yang tidak efektif, sehingga terhitung ada 4 minggu, tidak efektifnya 0, sehingga minggu efektifnya ada 4. Di bulan Oktober juga sama. Nah, sekarang di bulan November, kita cermati di bulan November. Di bulan November itu di minggu terakhir, itu ada pekan asesmen sumatif akhir semester. Nah, ini tinggal nanti dibuat kesepakatan oleh Bapak Ibu Guru apakah minggu pada saat asesmen sumatif akhir semester ini dianggap efektif atau tidak. Karena ini tidak ada kegiatan pembelajaran, hanya ada kegiatan asesmen, bisa juga ini dianggap tidak efektif. Tapi kalau ini dianggap efektif, berarti bulan November ada 5 minggu, Desember ada 4 minggu. Yang November efektif semua, yang Desember hanya ada 2 minggu yang efektif, 3 minggu yang tidak efektif, sehingga ada 1 minggu efektif. Sehingga di sini nanti kalau terhitung efektif, masuk dalam pembuatan program semester. Ini kalau tadi dianggap misalnya November 1 tidak efektif, berarti hanya ada 4 minggu, 1 minggu yang tidak efektif karena digunakan untuk asesmen sumatif akhir semester. Bulan Desember karena juga digunakan asesmen sumatif akhir semester dan libur semester, maka semua minggu di bulan Desember dianggap tidak efektif, sehingga minggu efektifnya 0.
Sehingga di sini diketahui di semester 1 ada 26 minggu, tidak efektif 8, berarti minggu efektifnya ada 18. Dengan cara yang sama dihitung untuk semester 2. Nah, semester 2 ada 26 minggu, 9 minggu tidak efektif, berarti ada 17 minggu efektif. Sehingga total minggu efektif dalam 1 tahun sejumlah 35. Nah, setelah Bapak Ibu menghitung jumlah minggu efektif dalam 1 tahun, tentunya jumlah minggu efektif dalam 1 tahun itu tidak keseluruhan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Mengapa? Karena ada waktu yang digunakan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari kebijakan yang dikeluarkan untuk implementasi kurikulum Merdeka, alokasi kegiatan intrakurikuler per tahun itu adalah 70% jam pelajaran. Sedangkan alokasi waktu untuk proyek penguatan profil Pancasila ada 30%. Sehingga kalau diasumsikan ada misalnya mata pelajaran A, alokasi jam pelajaran per minggunya 2 jam pelajaran, berarti total jam per tahun tinggal dikalikan banyaknya minggu efektif tadi. 35 dikalikan 2, sehingga ada 70 jam pelajaran. Apabila mata pelajaran itu perlu waktu 3 JP per minggu, berarti total jam pelajaran per tahunnya 3 dikalikan 35 berarti 105. Kalau yang mata pelajaran totalnya alokasi waktu per minggunya 4 jam pelajaran, berarti 1 tahun 35 kali 4 berarti 140 jam pelajaran. Nah, total waktu 70 JP, 105 JP, dan 140 JP ini dialokasikan 70% untuk kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran, dan yang 30% dialokasikan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika menyusun program semester 49 jam, 73,5 jam, 98 jam ini dialokasikan untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sedangkan yang 21, 31,5, 42 jam pelajaran ini digunakan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam 1 tahun kita boleh menerapkan kegiatan P5, ada yang 3 proyek, ada yang 2 proyek per tahun. Jika kita mengambil 3 proyek per tahun, berarti yang alokasi waktu P5 1 tahun ini dibagi 3, sehingga per proyeknya bisa 7 jam pertemuan untuk yang 2 jam mata pelajaran. Untuk yang 3 jam mata pelajaran per minggu, tinggal 31,5 dibagi 3, 10,5 jam pelajaran. 42 yang 4 jam berarti menjadi 14 jam pelajaran. Ini kegiatan alokasi waktu per proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jika 1 tahun hanya ada 2 proyek, berarti ini pembaginya 2 proyek, sehingga ada yang 10,5, 15,75, dan 21 jam pelajaran per proyek. Nah, kalau ini sudah perhitungannya rinci, ini nanti tinggal menginput ke program semester. Ini contoh program semester. Nah, program semester itu memuat 1 tahun pelajaran, 2 mata pelajaran identitasnya, baru kelas dan semester berapa, kemudian alokasi waktu per semester berapa JP. Nah, tadi kalau minggu efektifnya ada 18,
Kalau misalnya alokasi waktu per mapelnya 2 jam pelajaran, berarti alokasi waktu per semester 2 dikalikan 18 sama dengan 36 JP. Baru setelah itu Bapak Ibu tinggal memasukkan lingkup materi, alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu setiap lingkup materi atau setiap tujuan pembelajaran. Nah, ini saya ambil contoh yang ini. Nah, ini misalnya di program semester ini saya menuliskan ada 3 lingkup materi, materi 1, materi 2, materi 3. Nah, dan di sini juga di program semester kita sisipkan agenda kegiatan P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini yang sering terlupakan. Biasanya kita kembali ke perhitungan tadi, alokasi waktu per tahun. Nah, biasanya Bapak Ibu guru lupa di dalam program semester yang dimasukkan jumlah jam ini keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Padahal yang ini di dalamnya memuat alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga dalam program semester mestinya ini diagendakan sekalian, kapan itu proyek dilaksanakan, gitu kan? Dan kapan kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan. Itu sehingga nanti dengan cara seperti itu Bapak Ibu akan membuat desain atau rencana pembelajaran akan lebih mudah. Itu kalau ini tidak dibuat lebih dulu, nanti alokasi waktu yang sudah Bapak Ibu susun menjadi tidak sesuai gitu. Nah, coba kita perhitungkan di sini. Dalam perhitungan yang saya buatkan di sini, Bapak Ibu bisa mencermati contohnya. Tadi di perhitungan minggu efektif di bulan Juli itu kegiatan pembelajaran dimulai minggu keempat. Ini ada 2 jam pelajaran. Ini untuk TP1, TP2, TP3, TP4 tujuan pembelajaran maksudnya. Ini nanti ada TP1, ini ada pertemuan pertama minggu 4 Juli, TP2 dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Agustus. TP3, TP4 ini satu pertemuan di minggu kedua bulan Agustus. Nah, TP5 ini minggu ketiga, TP6 minggu keempat, TP7 dan seterusnya, dan kemudian asesmen sumatif ke-1. Ini berada di minggu keempat bulan September, sehingga di sini totalnya ada 18 jam pelajaran atau 9 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di sini. Nah, ini kegiatan KBM. Nah, kemudian kegiatan proyek pertama, proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, ini 30% dari 18 jam. Jadi 18 dibagi 3, ada 6 jam pelajaran. Sehingga nanti ada 6 hari atau 6 pertemuan ini digunakan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ini harus tertuang di dalam program semester. Karena kalau ini tidak tertuang, kita akan terjebak bahwa perhitungan jam yang di sini hanya untuk kegiatan pembelajaran. Padahal alokasi waktu dalam 1 tahun itu 70% digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan 30% digunakan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tinggal nanti pelaksanaan
P5 itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu guru di sekolah, apakah pelaksanaannya per blok. Mohon maaf, saya kembali ke sini. Misalnya di sekolah kami, pelaksanaannya proyeknya setiap hari Jumat. Nah, ini ya. Berarti nanti ini diagendakan setiap Jumat adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di bulan Oktober. Ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 5 hari. Nah, kemudian setelah ini selesai proyek pertama, baru dilanjutkan kegiatan pembelajaran, baru nyambung nanti proyek yang kedua. Ini di jadwal assessment sumatif akhir semester ini digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua. Ini sementara Bapak Ibu ya. Nah, cara perhitungan di semester 2 juga sama. Nanti kalau sudah ketemu jumlah jam per semester, karena semester 2 ada 17 minggu, 17 dikalikan 2, ini ada berarti ada 34 jam pelajaran. Nah, dimasukkan ini juga sama, di dalamnya memuat ada proyek, ada kegiatan pembelajaran. Sehingga dalam penyusunan program semester, include di dalamnya adalah kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana menyusun program semester yang di dalamnya juga memuat pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penjadwalan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Karena ini nanti sangat terkait juga dengan pengelolaan manajemen kurikulum. Ada beberapa alternatif yang bisa dipilih oleh sekolah terkait dengan penjadwalan pelaksanaan P5 di sekolah. Alternatif yang pertama adalah sekolah bisa menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sambil ilustrasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan setiap hari Jumat dalam 1 bulan. Nah, sehingga di sini hari Senin seperti biasa tanggal 2 upacara, ini kebetulan saya ngambil contoh pelaksanaan di bulan Oktober tahun 2023. Nah, kemudian hari Jumat tanggal 6 minggu pertama ini pelaksanaan P5 sehingga seluruh jam mulai jam pertama sampai jam terakhir di hari Jumat. Terus kemudian minggu kedua juga digunakan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di hari ketiga juga sama, pelaksanaan P5 di minggu ketiga, termasuk juga di minggu keempat digunakan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini alternatif pertama yang bisa dipilih oleh sekolah. Apakah ada alternatif yang lain? Ada Bapak Ibu. Nah, misalnya ini alternatif yang lain, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan di setiap 2 jam terakhir di setiap hari. Ini kita ambil contoh untuk hari Senin di jam ke-10 jam 11 digunakan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini betul untuk kelas 10, ini kelas 11, dan termasuk di sana kelas 12. Ini hari Senin. Hari Selasa juga sama. Nah, begitu. Hari Rabu 2 jam terakhir juga sama digunakan untuk pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila. Hari Kamis dan hari Jumat. Ini alternatif yang kedua, sehingga sekolah bisa memilih 2 jam terakhir bisa digunakan sebagai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian alternatif yang ketiga adalah bisa difokuskan pelaksanaannya di selama 1 bulan. Boleh
selama 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan penuh, tergantung alokasi waktu pelaksanaan proyek itu memerlukan berapa jam pelajaran. Dan itu difokuskan pada bulan tertentu digunakan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, 1 tahun bisa dilaksanakan antara 2 atau 3 proyek, karena target selama nanti anak menempuh studi selama 3 tahun, paling tidak anak telah melaksanakan 7 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini contoh apabila pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan 1 bulan penuh. Ini kemudian pelaksanaannya di bulan Oktober. Jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 31 ini digunakan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini silahkan nanti sekolah bisa memilih alternatif yang pertama, menggunakan hari tertentu, 1 hari dalam 1 minggu, tentunya bisa dilaksanakan sampai beberapa minggu, tergantung alokasi waktu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau dilaksanakan setiap hari, itu di 2 jam terakhir, atau terserah sekolah penempatannya di jam keberapa, gitu kan. Kemudian atau alternatif yang ketiga, dikelompokkan pada bulan-bulan tertentu dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini contoh alternatif membuat jadwal pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan mengurangi waktu jam KBM atau intrakurikuler. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih gambaran bagaimana mengatur untuk memadukan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, belajar pembelajaran, proses pembelajaran, dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silahkan penentuan jadwalnya bisa diatur komitmen bersama di sekolah dengan fasilitator pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu tentang bagaimana mengelola kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.